Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan sekali kita kembali bertemu di ibadah online saat ini. Saya percaya mungkin di luar sedang terjadi virus corona di mana-mana, tapi kita percaya perlindungan dan penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan setiap kita. Amin. 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 Mari jemaat terkasih dalam Tuhan, kita yang sedang duduk sekarang di rumah, saya mau ajak kita sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau bersama-sama masuk dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang menyertai setiap kami Tuhan Yesus sampai saat ini Tuhan. Nafas kehidupan masih kami hidup sampai detik ini Tuhan. Semua karena anugerah dan penyertaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami perlu penyertaan-Mu saat ini Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya nanti. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada bersama dengan kami saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap masuk dalam hadirat Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Yes. Amin. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru Reba Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Haleluya. Na 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 na. Sama-sama katakan. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa. Kita menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Na 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 na. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Serukan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sama-sama serukan kembali. Anggur baru dicurahkan, anggur baru dicurahkan, amin, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sekali lagi serukan. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Amin. Na 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 na. Masih semangat
memuji nama Tuhan, amin. Amin. Saya undang mari jemaat bangkit berdiri, kita akan memuji. Yes. Karena Allah kita Allah yang terbesar Yes. dan termulia, amin. Amin. Engkau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Mari kita katakan dari awal. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Engkau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Senang hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari semua. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sama-sama katakan lebih lagi. Kau terbesar dan mulia, amin, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Engkau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Amin. Biarlah semua yang bernapas memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya. Kita mau terus memuji, menyanjung tinggi nama Tuhan. Amin. Saat ini saya mengajak kita semua, kita mau berdiam diri, kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mengajak kita semua berterima kasih dan bersyukur terus di dalam setiap hati kita. Kita mau ungkapkan kebesaran Tuhan. Kita mau nyatakan kebesaran Tuhan ada saat ini bersama dengan setiap kita. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Lewat pujian ini kami percaya Tuhan Yesus, hati kami yang saat ini mungkin sedang gundah, mungkin hati kami sedang tersakiti mungkin Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami menyanjung tinggi nama Tuhan saat ini, di situ ada ketenangan, di situ ada kelegaan Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita nyatakan pujian ini sama-sama. Haleluya. Ku bersyukur
padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Kau Tuhan, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, haleluya, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Senap hati kami saling tertuju padamu Tuhan. Kami mau nyatakan pujian ini bersama Tuhan. Sanjung tinggi nama-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Kau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku. Kami rindu. Kita angkat tangan kita semua katakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, haleluya, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, Yesus, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Kami mengagungkan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan. Haleluya.
Kami agungkan namamu, terpujilah namamu, ditinggikan namamu Yesus. Haleluya, kami serukan, Kaulah Alfa di dalam namamu kami Tuhan puji ada kekuatan, di dalam namamu yang ada terus kami kekuatan yang puji baru Tuhan. Tuhan. Kami menyembah, Kami sembah. kami bersyukur buat segala yang kau berikan Tuhan. Mengalir Tuhan, mengalir. Syukur bagi kemuliaan-Mu Yesusku. Engkau jamah kami Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami terima kasih atas Syukur untuk kemuliaan namamu. Yes. Haleluya, haleluya Yesus. Amin Tuhan. Mari kita terus dalam hadirat Tuhan, mari kita terus memuji, mari kita terus menyembah nama Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, mengiring Tuhan seumur hidup kita. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami terus sanjung tinggi nama-Mu Tuhan. Sama-sama kan katakan pujian ini. Kekuatan di jiwaku, amin. Ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan
bejanamu. Jadikanku bejana, jadikan setiap kami, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. memuliakanmu Tuhan, memuliakanmu Haleluya Tuhan, hosana bagimu jadikan Tuhan. kami Tuhan bejanamu, Mengalir, bentuk setiap mengalir kami Yesus, mengalir bentuk Tuhan. Oh, Terima kasih. syukur Tuhan bagi kemuliaan namamu Bapa. Yes Tuhan, jadikan setiap kami bejanamu yang kau bentuk Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan. Saat ini saat yang tenang kami mau menikmati firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu hari ini boleh memberkati setiap kami, boleh menuntun kami Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini, di hari Minggu yang luar biasa ini. Kita kembali bertemu dalam ibadah kita, masih dalam suasana ibadah kenaikan Yesus Kristus ke sorga, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Terima kasih hari ini kami boleh beribadah lagi kepada Tuhan. Semua ini karena anugerah Tuhan. Hamba doa Bapa untuk semua umat-Mu, siapapun yang menyaksikan tayangan ini, biar umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Siapapun kami Tuhan, berikan kami hikmat, pewahyuan dari Tuhan, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mengerti apa yang menjadi pesan dari firman Tuhan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini yang sedang menyaksikan berita firman Tuhan ini, saya yakin dan percaya anugerah Tuhan cukup bagi kita semua, dan kita masih dalam suasana merayakan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Firman Tuhan yang saya bawakan hari ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11, dan tema yang saya berikan hari ini Bapak Ibu untuk kita semua, makna kenaikan Yesus Kristus bagi orang percaya. Sekali lagi Bapak Ibu, tema yang saya berikan adalah makna kenaikan Yesus Kristus bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, mari kita baca kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Demikian kebenaran firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkatalah kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama
seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan untuk menuntun kita dalam ibadah kita hari ini. Saudara, berita kenaikan Yesus ke sorga bukanlah sebuah dongeng, tetapi kenaikan Yesus ke sorga adalah sebuah fakta dan kebenaran bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Dan setelah Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut, Dia bangkit dan kemudian Ia naik ke sorga. Tetapi sebelum Ia naik ke sorga Bapak Ibu, Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari untuk menguatkan dan meneguhkan iman percaya murid-muridnya. Dan setelah itu barulah Yesus terangkat ke sorga dan juga disaksikan oleh murid-muridnya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, peristiwa ini menandakan akhir dari seluruh pelayanan Yesus di muka bumi ini. Dan kenaikan Yesus ke sorga membuktikan kepada dunia ini bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Katakan amin Bapak Ibu. Tetapi Dia adalah Allah yang maha kuasa dan Dia berkuasa di bumi dan di sorga. Dan ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus selalu digenapinya. Dan kita orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang paling berbahagia menurut saya. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita mempunyai Allah yang dahsyat dan luar biasa. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, luar biasa dalam kita memperingati hari kenaikan Yesus naik ke sorga ini Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita tetap melihat bahwa di balik semua yang terjadi dalam hidup kita selalu ada maksud dan rencana Tuhan di balik semuanya itu. Lalu apa makna kenaikan Yesus ke sorga bagi kita yang percaya kepadanya Bapak Ibu? Saya bisa mencatatnya. Yang pertama, Dia naik ke sorga, Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan yang percaya kepadanya. Katakan amin. Lihat, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku, oh haleluya Bapak Ibu, dikatakan oleh Yesus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab kata Yesus, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oh haleluya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita adalah orang yang pastinya saat ini adalah orang yang paling bersukacita dan berbahagia karena Yesus kita adalah Yesus yang hidup. Katakan amin Bapak Ibu. Yesus mau berkata kepada murid-muridnya sebelum Dia terangkat ke sorga, agar mereka jangan gelisah dan jangan takut dalam menghadapi apapun di dunia ini. Karena lihat dikatakan di sana ayat yang pertama tadi dari Yohanes 14, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku, kata Yesus. Mengapa Yesus berkata seperti itu kepada para muridnya Bapak Ibu? Karena Yesus tahu apa yang menjadi ketakutan, kegelisahan para muridnya setelah Yesus mati. Mereka yang selama ini melihat bahwa Yesus adalah orang yang luar biasa, yang diurapi, yang sanggup membuat mujizat, dan Dia sanggup melakukan apapun. Tiba-tiba Ia harus mati di kayu salib. Itu membuat iman percaya mereka menjadi mundur dari Tuhan. Mereka menjadi ketakutan, saudara yang kasih Tuhan. Makanya setelah Yesus bangkit, Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan tujuan apa Bapak Ibu? Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk memberikan ketenangan kepada mereka sebelum Ia naik ke sorga, di mana Yesus berjanji akan menyediakan tempat di sorga bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Siapapun Bapak Ibu yang sedang menyaksikan tayangan ini, percayalah bahwa Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Lihat Yohanes 14 ayat 18 berkata, Yohanes 14 ayat 18 berkata demikian Bapak Ibu, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Oh haleluya Bapak Ibu. Saudara, mungkin di saat-saat sekarang ini kita mulai capek, kita mulai lelah, kita mulai bosan karena kondisi dan situasi di negara kita ini yang belum juga aman dari virus corona yang sedang kita hadapi bersama saat ini. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara sendirian. Katakan amin. Karena Ia akan ada selalu bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Apapun yang menjadi kegelisahan kita, ketakutan kita saat ini, di saat-saat kita mungkin sedang melakukan peraturan pemerintah PSBB, saudara yang kasih oleh Tuhan,
ingatlah, ketika kita sedang ada dalam kegelisahan, ketakutan, kita harus ingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Serahkan semua kepada Tuhan, segala kegelisahan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ingat saudara kasih Tuhan, jika tempat di sorga saja Tuhan Yesus begitu peduli untuk mempersiapkan sorga bagi saya dan saudara kasih Tuhan, saya yakin dan percaya masalah kita di dunia ini pasti Dia juga akan peduli dan Dia siap menolong saya dan saudara yang kasih Tuhan. Katakan amin. Lihat saudara, yang Tuhan mau saat ini di dalam keadaan situasi dan kondisi negara kita yang sedang dilanda oleh COVID-19 ini, mari kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan keluarga kita, menyerahkan semua apapun yang menjadi rencana kita ke depan. Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu, Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Maka yang dikatakan di sana dalam Yohanes 14 ayat 1 tadi dikatakan apa Bapak Ibu? Saya ulangi sekali lagi. Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku, kata Yesus. Lihat, mungkin saudara ada bersama suami atau istri dan anak-anak, katakan kepada orang-orang yang ada di sekitar rumahmu saat ini yang sedang menyaksikan tayangan ini, jangan pernah takut, jangan pernah gelisah. Kita percayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi yang pertama Bapak Ibu, apa makna kenaikan Yesus bagi kita yang percaya kepada Dia? Yang pertama, Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan yang percaya kepadanya. Katakan amin. Yang kedua, apa makna kenaikan Yesus bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan Bapak Ibu? Yang kedua saya mencatat, Yesus naik ke sorga untuk menjadi pembela bagi saya dan saudara di hadapan Bapa di surga. Roma 8 ayat 34 berkata begini. Roma 8 ayat 34 berkata seperti ini firman Tuhan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Oh haleluya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Lihat, Yesus naik ke sorga bukan hanya sekedar menyediakan tempat bagi kita di sorga sana, tetapi Dia juga menjadi pembela kita dan pengantara saya dan saudara yang kasih Tuhan kepada Bapa di surga. Karena apa Bapak Ibu? Yesus tidak mau seorang pun yang gugur imannya di dalam mengikut Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Ingat selalu, setan akan selalu mempengaruhi hidup kita supaya kita jauh dari Tuhan. Setan akan selalu membuat iman kita mundur dari Tuhan. Setan akan berusaha terus untuk membuat kita menjadi pengikutnya. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Yesus naik ke sorga menjadi pembela bagi kita. Itu sebabnya jika iman kita mulai dipengaruhi oleh iblis saat ini, mungkin iman percaya kita mulai goyah saat ini, dan kita mulai malas membaca firman Tuhan, kita mulai malas bersekutu dengan Tuhan, kita mulai malas berdoa. Mari Bapak Ibu, lewat tayangan ini saya ajak kita semua kembali untuk kita kembali bersekutu erat dengan Tuhan. Jangan berikan celah kepada setan. Karena lihat Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, roh yang ada di dalam diri kita ini lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dunia ini. Katakan amin Bapak Ibu. Lihat Yohanes 10:10a berkata begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Inilah tugas iblis di dunia ini Bapak Ibu. Apa yang dia curi? Dia curi iman percaya kita. Apa yang dia curi? Dia curi damai sejahtera kita. Apa yang dia bunuh Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan? Dia bunuh iman percaya kita. Dia bunuh damai sejahtera kita. Dia bunuh juga kekuatan iman kita di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya kalau dia sudah bisa mempengaruhi hidup kita, maka itu adalah tujuan akhir dari iblis. Lihat Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apapun yang terjadi saat ini, jangan pernah jauh dari Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, dekatkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua ini Bapak Ibu, Yesus menjadi pembela bagi kita. Yesus naik ke sorga, Dia menjadi pembela bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan. Kita punya seorang pembela, itulah Yesus Kristus namanya. Jadi yang pertama tadi Bapak Ibu, apa makna kenaikan Yesus bagi kita yang percaya kepada Dia? Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, Yesus menyediakan tempat bagi saya dan saudara yang dikasih oleh Tuhan di sorga. Yang kedua apa? Yesus menjadi pembela bagi saya dan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lihat Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah suatu berita yang luar biasa. Memang seringkali kalau saya perhatikan,
kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga ini, seringkali kita hanya biasa-biasa Bapak Ibu. Tetapi ini punya makna yang luar biasa bagi kita semua. Karena apa Bapak Ibu? Ini adalah salah satu hal yang harus kita banggakan kepada Yesus kita yang sudah meninggalkan kita. Ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang bisa kita lihat dan apa makna dari kenaikan Yesus ke surga? Yang ketiga saya mencatat, Yesus naik ke surga dan dia akan memberikan penolong bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oh haleluya Bapak Ibu. Yang ketiga, makna kenaikan Yesus ke surga, Yesus akan memberikan penolong bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan. Itulah Roh Kudus namanya. Lewat kenaikan Yesus Kristus, poin yang ketiga yang bisa saya berikan pada hari ini dalam ibadah kita yang luar biasa ini, Yesus akan memberikan penolong bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Yesus harus naik dulu ke sorga agar Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita yang percaya kepada Dia. Dan melalui pencurahan Roh Kudus itulah kuasa Allah diberikan kepada murid-murid Tuhan untuk memperlengkapi mereka. Demikian juga kita yang percaya kepada Tuhan, ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita masing-masing, maka disitulah kita memiliki kuasa yang luar biasa. Untuk apa Bapak Ibu? Menjalankan misi yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Lihat saudara yang kasih Tuhan, tantangan pasti ada ketika kita ada di dunia ini. Tetapi jika Roh Kudus ada di dalam diri kita masing-masing, maka kita akan diberikan kemampuan untuk menjalani kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara yang kasih Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Kita akan diberikan kekuatan untuk menghadapi segala persoalan di dalam hidup kita masing-masing, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Apapun persoalan yang kita hadapi saat ini, dalam situasi kita masih ada dalam masa PSBB ini, saudara yang kasih Tuhan, percayalah, Roh Kudus Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menghibur kita, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan bagi kita untuk kita bisa tetap bertahan. Karena saya yakin dan percaya, di balik ini semuanya ada maksud dan rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Lihat Yohanes 14 ayat 6 berkata begini Bapak Ibu, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia, oh haleluya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu, saya dan saudara yang kasih Tuhan, dikatakan firman Tuhan, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia, itulah Roh Kudus, menyertai saya dan akan diam di dalam diri saya dan Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Lihat Bapak Ibu, Yohanes 14 ayat 16 dikatakan apa? Aku akan minta kepada Bapa. Yesus akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Selama kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Lihat Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, percayalah, Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu jauh lebih besar kuasa daripada roh yang ada di dunia ini. Karena apa Bapak Ibu? Dia punya kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Roh Kudus itu adalah Roh Yesus sendiri. Ketika Yesus naik ke sorga, Dia curahkan Roh Kudusnya kepada kita. Jadi apa Bapak Ibu yang bisa kita lakukan di saat-saat seperti sekarang ini? Ingatlah saudara yang kasih Tuhan, seperti saya katakan tadi, tantangan pasti ada. Namun percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara yang kasih Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Dan Roh Kudus yang sudah ada di dalam setiap pribadi kita yang sudah lahir baru akan selalu menolong saya dan saudara yang kasih Tuhan. Roh Kudus itu akan selalu menghibur kita di saat-saat kita mungkin sedang bersedih, di saat-saat kita mungkin sedang kelelahan, di saat-saat kita mungkin sedang mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita semakin setia dan bergairah dalam mengikuti Tuhan. Dan jangan lupa untuk beritakan Injil keselamatan itu kepada saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Ingat saudara, tidak ada kuasa apapun yang dapat menjauhkan saya dan saudara yang kasih Tuhan dari kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi intinya, kesimpulan firman Tuhan saat ini yang bisa saya beritakan untuk setiap kita dimanapun Bapak Ibu berada, apa makna kenaikan Yesus Kristus bagi kita
yang mengasihi Tuhan. Yang pertama saya ulangi lagi Bapak Ibu, Yesus menyediakan tempat di sorga bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan yang mengasihi Dia. Yang kedua, Yesus menjadi pembela bagi saya dan saudara di hadapan Bapa di surga. Yang ketiga, saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus memberikan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus Tuhan. Itu sebabnya dalam saat-saat seperti sekarang ini, seperti yang saya katakan tadi di awal, mari Bapak Ibu, kita tetap dekat kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Kasih Tuhan selalu ada untuk saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena pencobaan-pencobaan ini yang kita alami sekarang ini pasti akan berlalu. Virus ini Bapak Ibu pasti akan berlalu. Dan saya yakin dan percaya ketika kita taat sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita juga mentaati apa yang dikatakan oleh pemerintah, bagi kita sebagai yang percaya kepada Tuhan, saya yakin dan percaya hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita serahkan keluarga kita, hidup kita, mungkin bisnis Bapak Ibu yang belum bisa dijalankan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya setelah selesai ini semua, berkat Tuhan pasti dicurahkan untuk saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini membuat kita semakin kuat dalam Tuhan, mengingat bahwa Yesus mati, Dia bangkit, dan Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami. Kami bangga punya Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai umat tebusan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh memperingati masa-masa peringatan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Hamba doa untuk setiap pendengar yang mendengarkan, yang menyaksikan tayangan ini, siapapun mereka yang ada di rumah saat ini, biar Tuhan yang memberkati hidup mereka, Tuhan yang menolong mereka. Berikan kekuatan kepada kami Tuhan untuk menjalani semua aturan pemerintah yang sedang kami jalankan bersama-sama saat ini. Dan kami sungguh yakin dan percaya, jika Allah di pihak kami, tidak akan bisa siapapun menjauhkan kasih Tuhan dari kami. Dan kami yakin dan percaya selesai semuanya Tuhan, virus corona ini, kami yakin dan percaya ada berkat Tuhan yang dahsyat yang sedang Tuhan siapkan bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapa, berikan kekuatan kepada setiap umat-Mu. Yang sakit sembuhkan ya Allahku, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang beban berat Tuhan tolong mereka, supaya mereka tetap bisa melihat bahwa di balik semua yang sedang kami hadapi ini ada maksud dan rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa bagi kami yang mengasihi Tuhan. Berkati pemerintahan kami Tuhan, berkati semua para medis, para dokter yang sudah merawat orang-orang yang sedang kena virus corona ini Bapa. Dan kami yakin dan percaya bangsa kami juga akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji ke Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, dan saya kena percaya kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita berdoa. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai setiap jemaat yang kasih oleh Tuhan mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita yang berkati Tuhan bersama-sama berkata amin.